Fa idza jaa, maka ketika datang apa waktu ulahuma, janji awalnya keduanya. Jadi di ayat sebelumnya diwahyukan atau ditakdirkan untuk Bani Israel bahwa mereka akan melakukan kemaksiatan 2 kali. Ya kan? Lah di ayat 5 ini kita akan bahas kemaksiatan yang pertama. Ba'asna, maka mengirim kami Allah alaikum atas kalian ibadan pada beberapa hamba, lana bagi kami. Jadi ibadan ini adalah Raja Jalut dan pasukannya. Uli baksin, yang mempunyai bahaya, sadidin, yang luar biasa. Jadi ashabu kuwatin fil harbi wal basti. Jadi orang-orang yang mempunyai kekuatan di dalam perang dan tekanan. Fajasu, maka menyela-nyelai mereka, atau fajasu itu istilahnya memburu mereka. Khilalat diyar, pada sela-selanya rumah, pada sela-selanya rumah. Jadi fajasu itu artinya tarot dadu litolabikum. Jadi mereka itu keliling patroli untuk mencari kalian. Ada yang nanti pada akhirnya dibunuh, ada yang pada akhirnya dijadikan tawanan. Itu maksud dari fajasu. Wakana, dan ada opo janji iku wa'dan, janji maf'ulan, yang dilaksanakan. Jadi kita akan menjelaskan lebih dulu kerangka ceritanya ya. Jadi kerangka ceritanya adalah ini Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mesir ke Al-Ardhul Muqaddasah, bumi yang disucikan. Ya. Dalam perjalanan hijrah itu mereka dikejar oleh Fir'aun. Pada akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di laut. Musa dan Bani Israel nyebrang. Nah, bisa berhasil nyebrang laut. Lah tujuan mereka adalah Al-Ardhul Muqaddasah atau Baitul Maqdis. Lah belum sampai tujuan, Nabi Musa didoakan oleh Bal'am sehingga bingung selama 40 tahun. Ya, didoakan oleh Bal'am sehingga bingung selama 40 tahun. Dan memang kualitas Bani Israel di waktu itu sangat penakut. Karena waktu itu Al-Ardhul Muqaddasah dikuasai oleh kaum Jabarin. Ya, dikuasai oleh kaum Jabarin. Lah, selama kebingungan 40 tahun itu Nabi Harun meninggal. Kemudian
Nabi Musa juga meninggal. Lalu Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu muridnya Nabi Musa yang menemani Musa pada saat pengen ketemu Nabi Khidir. Yang kedua namanya adalah Kalib. Nah, Kalib ini adalah kakak iparnya Musa. Jadi Musa itu punya kakak perempuan namanya Maryam. Ini beda dengan Maryam ibunya Isa loh ya. Ya, kalau di Quran dijelaskan faqalat li uhtihi kusih faba surat bihi an junubin wahum layas urun. Jadi dijelaskan di situ bahwa Musa itu punya kakak perempuan. Nah, itu dinikah oleh Kalib. Kemudian Yusha dan Kalib ini memimpin Bani Israel mengalahkan kaum Jabarin. Sehingga Bani Israel bisa menduduki, menguasai Al-Ardhul Muqaddasah. Gitu ya. Seiring berjalannya waktu, Bani Israel melakukan banyak kemaksiatan. Nah, pada akhirnya Allah mengirim ini di ayat 5 ini, ibadan lana uli baksin sadid, yaitu Raja Jalut, ya, yang mana kisahnya juga ada di surat Al-Baqarah, ya. Alam taro ilal malai mim bani Israel mim ba'di Musa itqalu linabiyyillahumu ba'athlana malikan nuqatil fi sabilillah, dan seterusnya. Kemudian dipimpin Raja Jalut, kemudian Bani Israel dipimpin oleh Tolut, terjadi peperangan, ya, sehingga Raja Jalut bisa dikalahkan dan dibunuh oleh Dawud, ya, Dawud. Nah, itu janji kemaksiatan Bani Israel yang pertama. Jadi mereka maksiat, terus Allah mengirim Raja Jalut sebagai siksaan. Kemudian Bani Israel bisa menguasai Al-Ardhul Muqaddasah lagi. Ya. Waktu itu rajanya, singkat cerita ya, Raja Dawud, kemudian diteruskan oleh Raja Sulaiman. Dawud ya sekaligus raja, sekaligus nabi. Sulaiman juga sama, raja sekaligus menjadi seorang nabi. Kemudian setelah Nabi Sulaiman meninggal, Bani Israel melakukan kemaksiatan lagi. Nah, ini sebagai janji yang kedua dari Allah. Kemudian mereka oleh Allah disiksa dengan diutus raja yang namanya Bukhtanasor atau Nebukadnezar. Nah, di era ini Sulaiman sudah meninggal, ada Uzair di situ. Uzair yang tidur selama 100 tahun itu. Nah, kisahnya ada di surat Al-Baqarah juga. Kemudian Bukhtanasor pada akhirnya kalah. Lah, Bani Israel menguasai Al-Ardhul Muqaddasah lagi, Baitul Maqdis lagi. Lah, disitulah nanti ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu di era itu. Walaupun
tiga nabi ini berusaha untuk dibunuh juga oleh Bani Israel. Yahya berhasil dibunuh, Zakaria juga berhasil dibunuh, untuk Nabi Isa gagal dibunuh, diangkat oleh Allah. Gitu ya, rangka ceritanya seperti itu. Sampai pada akhirnya nanti ketemu era Nabi Muhammad. Bani Israel bikin ulah lagi ya di Madinah. Ya sampai hari kiamat ya bikin ulah terus. Jadi rangka ceritanya harus dipahami dulu ya. Jadi fajasu khilalat diyar artinya tarot dadu litolabikum. Jadi mereka itu bolak-balik di sela-sela rumah untuk memburu kalian. Jadi khilalat diyar artinya adalah wasato diyarikum liyak tulukum, agar bisa membunuh kalian, wayas bukum, dan bisa menjadikan kalian sebagai tawanan. Itu. Dan janji itu adalah janji yang ditepati atau yang dilaksanakan. Nah, sehingga dalam ayat ini ya, dalam ayat ini ada dua keterangan. Jadi waktu ulahuma ini ada dua keterangan. Yang pertama adalah orang-orang Bani Israel berbuat kerusakan yang pertama. Jadi tidak dijelaskan bentuk kerusakannya. Kemudian Allah mengutus Raja Jalut untuk merusak orang-orang Bani Israel. Nah, ini dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 246. Jadi wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Atiyah al-Aufi radhiyallahu anhu latuf sidun nafil ardi marrotaini. Qala afsadu al-marroh al-ula faba'asallahu alaihim Jaluta fakotalahum. Jadi mereka membuat kerusakan untuk pertama kali, maka Allah mengirim Raja Jalut untuk membunuh mereka. Ya, itu keterangan yang pertama. Jadi kalau bentuk siksaannya itu Allah mengirim Raja Jalut, ya, maka bentuk kemaksiatannya tidak usah dijelaskan apa gitu. Keterangan yang kedua, orang-orang Bani Israel membunuh Nabi Zakaria. Ya. Kemudian Allah mengutus hamba atau raja yang kuat. Lah kalau kemaksiatannya adalah membunuh Nabi Zakaria, maka raja yang diperintah Allah merusak Bani Israel tidak perlu disebutkan namanya. Ya, karena ini adalah dua versi cerita yang berbeda. Jadi untuk merusak orang-orang Bani Israel, ya.